Alhamdulillah Al-Karimil Mun'im Alladhi an'ama man sya'a bizamil salih alladhi an'ama man sya'a bizamilah as-salihah alladhi an'ama man sya'a بالولد الصالح الذي أكرم من شاء بالوالد الصالح والوالدة الصالحة الذي جعل الأولاد أمانة على عواتقهم والصلاة والسلام على أفضل من أدى الأمانة ونصح الأمة حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا أكرمنا بالزملاء الصالحين بالأصحاب الصالحين وصواحب الصالحة. اللهم يا ربنا ارزقنا أولاد الصالحين البنين الصالحين والبنات الصالحات. اللهم يا ربنا أكرمنا بالآباء والأمهات الصالحين والصالحات. اللهم يا ربنا أكرمنا بالأساتذة والأستاذات الصالحين والصالحات. اللهم يا ربنا وفقنا إلى العمل الصالح. اللهم يا ربنا أعنا على تربية أولادنا وعلى تربية من كان معنا في حياتنا من الأب والأم والابن والجيران. اللهم يا ربنا ويا من أعنا على أهل الخير فأعنا يا ربنا للخير. اللهم يا ربنا احشرنا مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah, semoga kita dikolong oleh Allah benar-benar menjadi ahli istiqomah di majlis ini, majlis seminggu sekali yang sebetulnya masih kurang. Kalau kata Imam Ghazali itu, kalau bunga itu tidak disiram 3 hari akan layu, dan sebetulnya hati pun begitu. Kurang sebetulnya kalau seminggu sekali. Tapi jika kita tidak bisa lebih dari itu, maka jangan sampai kurang dari itu. Baik, jadi ini sudahlah minimal. Kalau sudah masih bolong-bolong, seminggu datang seminggu tidak, banyak minta kepada Allah, ya Allah mudahkanlah kami ya Allah untuk menempuh jalan keridhaan-Mu dan tempatkan kami di dalam tempat yang Kau ridhoi. Terus minta mudahkanlah kami menghadiri majlis yang mulia ya Allah. Terus Allah akan membantu. Dan kita masih di dalam silsilah pendidikan anak. Kita sudah sampai kepada pendidikan anak di saat anak sudah mulai bisa diajak bicara.
Masih ingat barangkali kita ulas, mendidik anak itu bukan di saat anak mulai dewasa, tapi ternyata mulai dari sebelum lahir. Di dalam masa pernikahan itu juga pendidikan masa depan anak, memilih pasangan yang benar dan sebagainya. Kemudian sampai di saat anak dalam kandungan, anak terlahir, kemudian di saat anak itu mulai bisa diajak bicara, ada pendidikan khusus kepada mereka dengan kita latih dengan hal-hal yang baik. Kemudian di saat anak sudah mulai berpikir, kemudian kita memilihkan sekolah, itu juga termasuk bagian dari pendidikan anak. Dan sekarang kita akan mendidik anak di saat anak kita sudah mulai punya atau di saat akil balik. Ini sebetulnya semakin berat. Mendidik anak di saat anak sudah mulai menjelang dewasa, masa pubertas. Karena tidak hanya sekedar anak itu punya kemauan seperti anak kecil yang belum diberi oleh Allah syahwat kecenderungan dengan lawan jenis, akan tapi saat ini ada kecenderungan dengan lawan jenis. Dan ini harus lebih hati-hati. Kalau anak kecil sederhana, kita mendidik anak kecil gampang dibanding saat ini, karena dia sudah punya kesenangan. Apalagi di saat anak terjerumus, terjebak dalam sesuatu yang tidak benar, maksudnya cinta yang salah, maka saat itu orang tua akan merasa menjadi susah di saat mengarahkan sang anak. Maka ini perlu, jangan sampai ada orang tua mengatakan bahwasanya aku ingin menjodohkan anakku dengan seorang laki-laki kok susah. Kenapa ya? Ada seorang bapak mengadu, saya punya calon buat putri saya. Calon itu menurut saya baik, tapi putri saya menolak. Jangan disalahkan sang putri. Bagaimana Anda dahulu memperkenalkan anak Anda terhadap calon pasangan? Bagaimana mengajari anak Anda di saat mereka mulai punya keinginan dengan lawan jenis, bagaimana Anda mengarahkan putra-putri Anda di dalam hal yang satu ini? Mohon maaf, ini harus benar-benar luar biasa. Keinginan yang satu ini, masalah lawan jenis ini ada hubungannya dengan dosa-dosa sampai naudzubillah zina dan sebagainya. Dan ini berbeda dengan anak kita. Kalau minta es krim mungkin kita bisa belikan es yang lainnya, atau minta kue ini kita ganti dengan kue yang lainnya, mungkin. Tapi yang satu ini tidak. Ada hubungannya dengan hawa nafsu. Seorang anak ingin menuntaskan keinginannya yang satu ini yang tidak bisa digantikan dengan yang lainnya, kecuali dengan melampiaskan syahwatnya, dan ada dua pilihan halal haram. Kalau tidak kita arahkan dengan yang benar, maka terjadilah satu bencana besar kepada anak. Anak terjatuh kepada zinanya, perzinaan. Masya Allah, di sini harus benar-benar kita mendidik anak. Di saat anak mulai dewasa, anak mulai ada kecenderungan dengan lawan jenis. Dulu pernah kita singgung, tolong ibu, bapak harus perhatian, cermat kepada anak. Tidak cukup menyerahkan anak kepada seorang guru, pesantren, madrasah, atau sekolahan. Tidak cukup, tapi di rumah ibu harus cermat, bapak harus cermat. Masih ingat kaidah bahwasanya paksalah putra-putri Anda dengan cara mereka tidak merasa terpaksa. Kecerdasan seorang tua di dalam mengarahkan. Dipaksa seorang anak untuk mengikuti keinginan orang tua, tapi dengan cara tidak terpaksa. Dibiasakan dari awal. Misalnya kalau ada orang pengen punya anak jadi dokter, jangan dibiasakan